warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bila khusus Ketua Pengurus PCNU Kabupaten Pemalang, panjenenganipun Kiai Mukhlas, Kiai Muhsin, Mukhlasin nggih, yes bener Kiai Mukhlasin lah. Beserta rengrengan Suriah Muslimat Fatayat Ibnu IPPN Rudat Banser, bila khusus panjenenganipun Ustaz Ubay beserta keluarga, hadirin hamba-hamba Allah sidang maulid yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati hari dilahirkannya junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dirangkaikan dengan khitanan. Siapa ini? Dua ya, Muhammad Tias Muzaki dan Khatibul Umam. Mudah-mudahan kerawahan kula panjenengan sedaya di tempat ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan datangnya berkah untuk keluarga Ustaz Ubay, khususnya untuk anak-anak yang baru dikhitankan. Allahumma amin. Allahumma amin. Mohon maaf saya agak batuk. Batuknya barusan sampai di sini. Karena dari kemarin saya belum pulang. Berangkat siang sampai di kampung di Rokan Hilir, Riau jam 10 malam. Jam 10 naik ceramah, jam 12 turun, jam 1 balik lagi ke bandara, jam setengah 7 terbang lagi ke Jakarta. Esok-esok jam 10 sudah di Cilengsi, terus tadi jam 2 ada di Bogor, lanjut ke sini. Jadi saya belum mandi lagi. Alah, kambing gak mandi juga dagingnya enak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, saudara-saudaraku di sini berkumpul karena cinta kepada Rasulullah. Moga-moga ya Allah cinta kami dibalas oleh beliau. Amin. Ada orang yang nanya, kenapa sih orang-orang Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama,
masih doyan peringatan-peringatan. Giles. Yes. Katanya krisis ekonomi, katanya krisis moneter, katanya habis corona, tapi peringatan nggak pernah berhenti. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang ngamuk-ngamuk nuduh-nuduh katanya Indonesia ini darurat ekonomi. Bohong. Buktinya Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram, bahkan hari-hari kebangsaan orang Pemalang terus peringatan. Pemalang itu kan adiknya pemulung. Pemulung itu susah, Pemalang lebih susah. Malang sih. Tapi nyatanya 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, sekarang ditambah hari santri 22 Oktober, 10 November, 25 Desember. Iya, melu-melu. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada peringatan merokok membunuhmu. Tapi yang aneh, saben hari Pak RT bakarin rokok, ngisepin rokok, mateni rokok. Rokoknya sudah mati, RT-nya orang mati-mati. Betul. Makanya sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya kiai dan ulama, tidak mengharamkan rokok. Makanya sampai hari ini majelis ulama, tempat kumpulnya macam-macam ulama, tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita, Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi, nah apa-apa. Itu soal perbedaan pendapat. Nggih. Prinsipnya apa? Yang suka merokok terus saja ngisep rokok. Yang enggak doyan rokok aja mangan. Jelas apa jelas? Jelas sama betul? Gitu aja kok. Repot. Gustur. Daripada repot mendingan ngopi. Ayem. Terus malam ini ngaji tadi dibilang kan sudah praktis ya, praktis ya. Daripada di rumah merebus mili, rumahnya bocor merebus di sore mili. Mantap. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa orang NU rajin mengadakan peringatan? Alah, digampangke saja ibu-ibu. Yang namanya peringatan itu asal katanya ingat ditambah awalan per dan akhiran. Jadi Peringatan. ada 2 kesebelasan di Kanjuruhan yang sedang tanding di lapangan dan kemudian makan korban. Ramai kedengaran dari luar, ditanya sama orang, di dalam ada apa? Di dalam ada pertandingan. Ada suami istri di Pemalang yang sedang cekcok, kedengaran piring terbang, sendok melayang, bininya ditendang mengerang-erang. Ditanya sama orang, di dalam ada apa? Di dalam sedang ada pertengkaran. Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di Comal ada peringatan, berarti orang Comal masih pada punya Ingatan.
Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, bilang-bilang bid'ah peringatan, haram peringatan, tidak usah tersinggung, malum orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapin air bening supaya penceramahnya tidak batuk, berarti panitia masih kurang. Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot. Cuma nanti kalau nggak ada bedingnya batuk. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Sebab kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab kita ingin merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya jadi orang Bukankah Kanjeng Nabi sampun dawuh, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayat 3 perkara sing saha jelema ngabogaan 3 perkara ieu dina dirina, maka eta jelema bakal ngerasakeun amisna iman. Artinya naon ieu mah? Arti apa tidak? Henteu. Paham apa henteu? Henteu. Ada eta ngomong henteu. Ana 3 perkara sapa wong kang anduweni 3 perkara iki ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Paham? Ada 3 perkara. Siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada ngomongin aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Dan manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan dan hiburan. Kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, Bu, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Kompak baca Quran. Bahasan saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih klinis, yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik, perasaan ngomongin orangnya lebih gurih ya. Terus saya tanya ibu-ibu di Jakarta, mana yang lebih laris di pengajian-pengajian, di kumpulan-kumpulan ibu-ibu, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka diam semua, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Sebab ibu-ibu di Jakarta kalau suruh baca Quran nggak tahu tajwidnya, mana idharnya, ilghamnya, ikhlam, mana kosornya, mana waqaf, mana itidahnya, apalagi qiraat tujuhnya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, alah ibu-ibu di Jakarta lancar semua, fasih semua, bisa murotal, nggak ada waqafnya. Tapi itu kan ibu-ibu di Jakarta. Oh, ibu-ibu di Coman mah insyaallah Lebih banyak. Tidak, tadi kata Pak Kiai Mukhlasin, ibu-ibu Comal itu lain daripada Jakarta. Beda. Kenapa? Rata-rata ibu-ibu yang datang ini punya kelainan. Lain daripada yang Lain. Insya Allah kalau ibu-ibu di Comal beda dengan Jakarta. Alhamdulillah. Katanya sih lebih parah. Pancen. Itu yang ngomong lakinya berarti korban juga KDRT. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Belum manis iman. Nah, bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Harus lebih cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya.
Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan Hansip dan tetangganya. Allah tidak melarang kita cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami, cinta istri, cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Niku sing ora pareng. Loh, kenapa Allah tidak melarang? Sebab memang Allah sudah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Sudah lemah cintanya. Di hati bapak ada rasa cinta? Allah. Kencang, biar nanti bisa nambah istri. Ada rasa cinta? Rasa cinta. Lu tadi nggak ngomong. Ada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang Akhir masa, renungkanlah. Aduh, Bok Hindun. Allahumma sholli wa sallim. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Kanjeng Nabi yang ngasih resep pada kita semuanya. Man futihalahu babu zikrillah faqad futihalahu babu muhabbatillah. Siapa yang dibukakan pintu zikir untuknya, sapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah, saja makna resep zikir ka Gusti Allah. Siapa yang cinta zikir kepada Allah, terbuka untuknya untuk dapat mencintai Allah. Kuncinya supaya nikmat ibadah, maniskan iman. Supaya manis iman, cintai Allah. Supaya mencintai Allah, banyak zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Boleh pilih. Tadi malam saya di ruang kantor puluhan ribu masa orang-orang cinta zikir. Para guru mursyid naik panggung. Bulan lalu di Lampung, Naksabandia, puluhan kiai mursyidnya datang dari mana-mana untuk zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Monggo pilih. Boleh zikir jahar, boleh zikir khafi. Apa itu zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena ada bunyinya. Zikir khafi nggak ada bunyinya tapi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, ayat dahar, ayat khafi. Wonten dahar, wonten nek dahar muni apa mboten? Muni. Orang ulo sing ora muni. Alhamdulillah, dari sore dicomal Bapak Ibu semuanya zikir. Alhamdulillah. Oh, kenapa? Sebab malaikat malam ini turun di sini jutaan jumlahnya. Untuk apa? Selonjor? Orang. Masa malaikat selonjor? Silakupeng. Yaltamisuna majalis dzikri, malaikat sengaja datang di tempat ini untuk mencari-cari majelis zikir. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang membaca Al-Quran Qori, tadi malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir kepada Allah, malaikat ikut pikiran. Dan ketika ada orang yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Ketika ada orang yang membaca doa, malaikat akan mengaminkan doa-doa kita semuanya. Nih, malaikat nyamparkan sayapnya sampai ke langit. Dia ngomong, halumu ilaha jatikum. Wis kan ngomong baik penjara apa kamu bisa jauh tiba-tiba tak kamu kamu bisa bakal diwakil kabeh kowe apa jane. Ngerti apa ora? Ngerti. Sok nyarita anjeun di harapan aing kayak kowe baca hayang naon sia tong era-era bakal dibikin kabeh anu kahayang anjeun ku Allah Subhanahu wa taala tong era-era tong sia-sia di dieu. Ngerti enggak?
Silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah, saya akan kabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kalian. Semua yang datang di tempat ini insya Allah urusannya beres karena mereka ikut mengaminkan menjadi tim sukses. Allahumma amin. Beda sama tim sukses caleg. Tim sukses caleg kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malas. Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau lagi butuh muru dan ngasih sambutan, rajaban ngasih sumbangan, orang hajatan kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR, boro-boro ikut sambutan dan sumbangan, diundang muru dan gak nongol-nongol, acan, gak muncul-muncul, orang teka-teka. Makanya tokoh masyarakat, wakil rakyat, tentaranya, polisinya, kiainya yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Mereka yang datang cuma musim kampanye waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Membujuri dewek. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasulullah bersabda bahwa tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannah ketika dia mengatakan idza marartum bil riyadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hailaku dzikri, riuan zikir. Tempat ini adalah raudhah ibu-ibu. Selama ini kita beranggapan yang namanya raudhah itu cuma satu di Madinah. Kita menyangka raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Tidak, kesana ongkosnya mahal. Allah sudah menyiapkan di tiap daerah ada raudhahnya. Di mana saja ada orang beriman yang membaca Al-Quran, berzikiran, sholawatan, pengajian seperti ini, termasuk di Comal ini adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Indah namanya. Mungkin di antara yang datang ibu-ibu ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Walaupun umurnya sudah tua karena berada di majelis zikir, mereka bukan lagi nenek-nenek di hadapan Allah, mereka adalah bidadari surga. Insya Allah tidak lama lagi masuk surga. Mati. Amin. Walaupun raudhah yang di Comal ini cuma dewan pimpinan cabang, lalu panggungnya aja kayaknya gerut-gerut kayak gini, karpetnya aja orang genang ya. Tapi walaupun cuma dewan pimpinan cabang, nanti kalau ibu-ibu yang kudungannya hitam mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Allahumma. Waduh. Hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak betah di tempat ini cuma setan. Sebab apa? Kalau setan, ada orang yang baca Quran akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, ada orang yang baca salawat akan kelojotan. Begitu baca doa setan cabut-cabur bergintah kemana jalan. Mulanya nanti kalau selesai sholat berjamaah, imamnya ngajak zikir berjamaah, ngajak doa berjamaah, malah kabur duluan pulang ke rumahnya sendirian, berarti jamaah itu sudah kesurupan. Kalau pengajian malam-malam musim hujan dingin malah kipas-kipasan, berarti orang itu kerasukan. Jadi kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Sallallahu Muhammad. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini banyak orang yang menyalah-nyalakan amaliyah Nahdlatul Ulama. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan, ziarah kubur, muludan, rajaban, Pak RT,
Ayem saja. Kita orang NU sudah biasa diserang kayak gitu, Ibu. Ayem saja. Prinsipnya apa? Kalau ada yang beda pendapat, kita wajib saling menghargai, saling beda pendapat tetap kita wajib saling menyayangi, saling tai lagi. Saling yang hitam-hitam ini Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pada suka termasuk bentengnya NU. Kenapa bajunya hitam-hitam? Baju hitam itu paling mahal di dunia. Baju Ka'bah warnanya apa? Harganya di atas 5 miliar. Ada yang punya harga 5 miliar. Ini orang segini banyak dikumpulkan laku nggak 5 miliar. Baju Ka'bah warnanya batu yang paling mahal, batu apa? Hajar Aswad, artinya batu hitam. Makanya kiai sing paling mahal bajunya hitam. Nah sing paling murah itu baju putih, kain kafan. Kita tidak usah melayani ibu-ibu. Orang cukup waktu kita untuk beribadah, belum tentu cukup kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Tidak usah melayani. Itu ada tugas si dewek-dewek. Tapi yang terus-terusan datang aliran yang nyerang-nyerang NU, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Saya minta bansernya, muslimatnya, tanfidiyahnya, suriyahnya, aparat kepolisiannya, TNI-nya, pejabatnya, guyup kompak hentikan kelompok ini. Masuk. Sama dengan kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Datang setan. Bro, manggil Nabi Mas Bro. Setan modern berarti. Padahal kalau manggil Nabi itu minimal Sayyidina. Tapi setan memang anti Sayyidina. Sebab pembaca Sayyidina itu bid'ah ujare. Setan. Kata Setan. Bro, apa set? Aku dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu. Betul. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Oh Allah, bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu tuh bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh kamu sembelih anakmu tuh setan. Padahal dia sendiri setan. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun mengganggu ibadah kepada Allah walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gogol bos. Gagal manis. Son. Asem ya, kok gagal karo wong tua. Setan nemuin Ismail. Apa Mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan disembelih sama bapak kamu? Sudah dengar? Lu memang tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube. Mereka ngajar
ngaji pakai postingan nggak mau sama ajengan, yang ditenteng itu WhatsApp bukan mushaf. Suruh ngaji tafsir jalan lain malah jalan lain. Ngerti nggak ini? Bapak kamu kan yang beli kamu tuh bukan berita Allah, bisa jadi dia khawatir minta jual kebun. Kamu tahu sendiri kan jalan di Comal tuh pada jeblok. Ismail tidak mau banyak bicara, siapapun mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya ban skuter, setan gue. Akhirnya Ismail ambil batu, lempar setannya, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Kokol mandi bos. Lah kok goblok nemen sih ha? Geger bocah cilik, nggih bos, main kamu bocah cilik tapi tangannya mencici matanya mendelik. Yang berdiri sampang waktu ping pitu kasih bengkek gegerin nyongki orang sakna sampeyan lah. Son. Ngerti apa enggak? Ya sama setan pasti ngerti lah. Setan nyari ibunya Ismail. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Bu? Bok Siti. Bok Siti. Apa Tan? Apa sampean sudah dengar suami sampean akan sembelih anakmu tuh? Sudah dengar. Ingat Bok Siti. Waktu anakmu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS. Dia pulang ke rumah istri tuanya, didongkar. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya diberi oleh-oleh malah mau disembelih. Bagaimana perasaanmu itu? Aku rapopo. Tapi karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, hanya Siti Hajar kehilangan kesabaran. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok jadi banyak setannya di sini? Gagalnya setan merusak keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Sebab Ismail sebagai bansalnya, sebab Siti Hajar sebagai muslimatnya, sebab Ibrahim sebagai suriah dan tantiliahnya, kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan ustaz setan kultum di musolanya, apalagi khutbah Jumat di masjidnya. Mulai kalau besok di Pemalang masih ada aliran yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, mulut dan rajaban bid'ah. Tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, ambil batu. Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot, aku capek lemparin setan ngopi di sini. Kita tidak boleh lengah, sebab setan jarang tidur. Supaya nggak ngantuk, minum kopi. Berarti yang minum kopi, yang nggak minum kopi malaikat lapor kepada Allah. Dari mana Kak? Dari Comal. Oh Comal yang kalinya suka blabur itu ya? Iya. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi di rumah siapakah? Ustaz Ubay. Oh yang anu ya, yang karpetnya biru tapi udah pada lecak-lecak itu ya kan? Malah karpet panggungnya pakai lakban ya kan? Iya. Siapa yang datang kan? Masya Allah ibu-ibunya kompak semua datang. Aduh, bajunya ramai, orang karuan, bansernya datang. Malah pendeng di banser bau-bau lah. Ada juga yang nyender di pagar tembok. Lah itu ada ibu-ibu yang kudunya hijau di belakang, ngadapnya malah miring, nggak ke depan. Kenapa kan? Dia itu karena jilbabnya belum lunas, takut dipoto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Comal malam ini berzikir menyebut asmamu.
Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dicomal minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dicomal minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dicomal minta dimasukkan ke dalam surga. Amin. Memangnya orang comal ada potongan masuk surga malaikatku? Banyak. Tidak ada ya Allah. Dari mana kalian tahu orang comal tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri, lendian tembok. Ada yang netein bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang ada yang mondar mandir sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan histeris jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh iku kang padha rawuh ana panggone Ustaz Ubay iku kabeh wis tak ngapura dosa-dosane. Amin. Saksikan wahai malaikat, orang-orang yang datang di acara itu semuanya dosa mereka sudah ku ampuni.